datangnya musibah corona tidak mungkin bagi kita untuk melaksanakan ibadah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, hari ini insyaallah kita berada dalam kajian online untuk teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudara kita, umumnya seluruh umat Islam di penjuru manapun, dan khususnya kita sekarang sedang berada bersama rekan-rekan Ikhwam SD Muda Kemantren Tulangan, dan insya Allah tema yang akan kita sampaikan adalah tema yang berhubungan dengan musibah atau wabah corona yang saat ini sedang mewabah di negeri kita, dengan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita siapkan, pengetahuan dan wawasan apa yang harus ada dalam hidup kita terkait dengan datangnya bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Di tengah-tengah musibah yang saat ini berada dalam kehidupan kita, wabah corona yang cukup luar biasa, tidak ada yang Allah perintahkan kecuali kita diminta untuk sabar, ikhlas, tabah, tawakal, ikhtiar, istiqamah. Inilah istilah-istilah yang seharusnya berada dan menjadi penyemangat kita sebagai seorang muslim. Namun, di tengah-tengah penyebaran tersebut yang mungkin cukup menyedot perhatian seluruh elemen masyarakat, khususnya rekan-rekan kita dari teman-teman medis, tim medis kesehatan, juga beberapa tokoh-tokoh di bangsa ini, di negeri ini, bahkan beberapa tokoh-tokoh agama ikut menyuarakan bagaimana wabah corona ini dapat diantisipasi dengan bijak, khususnya sebagai seorang muslim. Nah, tentunya menjadi sesuatu hal yang membingungkan untuk kita. Di satu sisi Allah perintahkan kita untuk salat berjamaah. Tetapi di sisi lain, ada kemaslahatan agar wabah ini tidak terus menyebar. Di sisi lain, Allah perintahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kita masih muda, kita masih mampu, kita masih kuat. Tapi di sisi lain, kita dihadapkan tanggung jawab. Sebagai seorang medis, sebagai seorang dokter misalnya. Kita harus ekstra. Kita harus memiliki kekebalan tubuh yang baik. Tetapi, apa yang harus kita lakukan ketika menyikapi di bulan Ramadan nanti? Keindahan bulan Ramadan ditandai dengan banyak hal. Yaitu, ada tadarus, ada tausiah, ceramah-ceramah, di masjid, di media massa, ada salat qiyamul lail, qiyamul Ramadan, witir, i'tikaf di masjid. Banyak aktivitas yang dapat dilakukan selama di bulan Ramadan. Hanya satu dalam rangka menggapai maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain, musibah wabah corona ini juga perlu kita perhatikan sisi kemaslahatannya. Apakah dengan aktivitas ibadah kita menghidupkan, meramaikan kemuliaan bulan Ramadan, tapi ini menambah wabah yang semakin berkembang? Insya Allah, ini yang menjadi tema kajian kita dalam sinopsis ini. Kami paparkan sedikit, ya, agar kita memiliki titik temu ketika musibah dan ujian Allah ini datang. Nah, bentuk ibadah apa yang dapat kita lakukan? Ya, kami ingin mengangkat satu firman Allah dalam surah At-Taghabun pada ayat yang ke-11. Allah mengingatkan kita dengan firman-Nya, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah." Artinya adalah tidak ada satu ujian, satu musibah yang terjadi kecuali itu adalah biiznillah, dengan izin Allah. Dari satu kalimat ini dapat kita paham
ujian dan musibah yang Allah berikan, apapun bentuk yang menimpa dalam hidup kita, ini terjadi dengan izin Allah. Tidak mungkin Allah itu menciptakan hambanya, lalu Allah menginginkan hambanya ini menjadi hancur. Tidak mungkin Allah menciptakan makhluknya, lalu makhluknya ini Allah inginkan makhluk ini menjadi makhluk yang binasa, yang tidak baik. Semua yang Allah ciptakan itu Allah berikan untuk kebaikan setiap makhluknya. Dan ketika manusia menjadi khalifah, Allah ciptakan khalifatullah fil ard ini menjadi khalifah yang memberikan maslahah, yang menjaga alam semesta ini. Tapi ketika musibah dan ujian Allah timpakan, yang Allah inginkan kesadaran kita sebagai seorang makhluk, ini musibah datangnya atas izin Allah. Wa may yu'min billah faqad yahdi qalbah. Dan barang siapa yang selalu berada dalam keimanan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang akan selalu memberikan, mendatangkan petunjuk kepada hatinya. Artinya musibah itu menambah keimanan. Musibah itu mengarahkan hidup kita mendapatkan petunjuk Allah. Musibah ini menyadarkan kita biar tetap beriman. Ujian Allah ini menyadarkan kita agar kita tetap istiqamah, mencari hidayah, mencari petunjuk hidup ini. Agar hidup ini benar, agar hidup ini selalu berada dalam lindungan Allah. Nah, rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, fahami baik-baik apa yang terjadi dalam corona. Corona ini penyakit yang cukup mewabah saat ini di level dunia internasional. Bahkan dia digolongkan sebagai pandemik penyakit menular yang mewabah, bahkan mematikan. Kalau kita flashback, kita kembali kepada sejarah zaman Rasulullah, bukan artinya penyakit, ujian yang Allah timpakan kepada kaum muslimin tidak pernah terjadi yang sedemikian rupa. Jangan disangka. Ada penyakit at-ta'un, penyakit yang mewabah, penyakit kusta, penyakit kolera. Ada penyakit al-baras, ada al-judzam, dan banyak sayyul asqam, penyakit-penyakit buruk yang mewabah, yang menular, bahkan mematikan. Nah, di sini sebenarnya ketika pemerintah dimanapunlah levelnya, baik di level bupati, baik di level komunitas, baik di level lembaga, kita diminta untuk lockdown, atau dengan istilah yang trendy saat ini, di rumah aja. Ini satu pesan yang memang sudah diajarkan Rasulullah. Bisa dilihat di YouTube kami yang lainnya. Itu ada lockdown yang diajarkan Rasulullah SAW. Ambil hikmah. Mengapa ketika di tengah-tengah wabah ini menjangkit kehidupan umat manusia saat ini, Rasulullah SAW juga pernah mengajarkan bagaimana kita berdiam, tidak keluar dari rumah kita. Ya, atau dengan istilah yang saat ini trendy dengan istilah lockdown. Ada hikmahnya. Lihat di YouTube kami. Insya Allah ada pencerahan yang berhubungan dengan apa lockdown yang diajarkan Rasulullah SAW untuk kehidupan kita. Kami ringkas sedikit misalnya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, apabila wabah itu ada pada sebuah negeri, maka jangan sekali-kali kau masuk dalam negeri itu. Dan apabila wabah itu ada di negerimu, ada di negara kita, maka jangan sekali-kali kau keluar dari rumahmu. Ini menunjukkan kalau wabah ini menjadi wabah yang harus kita sikapi dengan bijak. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu dalam sebuah hadis menyebutkan, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaih." Apabila kalian akan memasuki sebuah negeri, sementara wabah ini sedang menjangkit, ya. Artinya apa? Apabila engkau mendengar, ya, sebuah wabah, yaitu at-ta'un yang terjadi pada sebuah negeri, fala taqdamu, maka jangan sekali-kali kau datang kepadanya, atau jangan sekali-kali kau masuk di dalamnya.
Wa idza waqa'a bi ardin, dan apabila wabah ini terjadi pada sebuah negeri, wa antum biha, dan kalian ada di dalamnya. Fala takhruju firaran minhu, maka jangan sekali-kali kau keluar untuk lari darinya. Di sini sebenarnya kita diminta untuk menggunakan akal sehat kita. Kita diminta untuk hifdzun nafsi, menjaga diri kita. Hifdzun nufus, jiwa kepribadian kita, diri kita ini harus dijaga. Artinya apa? Ada sesuatu yang harus kita kedepankan dari kemaslahatan. Ya. Ada sesuatu yang harus kita kedepankan. Sementara ketika ini mendatangkan mudarat, membahayakan, maka jangan dilakukan. Bukankah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih? Kaidah usuliyah kita mengajarkan untuk kita mencegah, meninggalkan ya perkara-perkara yang mendatangkan kerusakan. Ini harus lebih didahulukan ya, daripada kita mengambil atau mencari titik kemaslahatan dalam hidup ini. Nah, rekan-rekan, sahabat-sahabat ikhwan sekalian, sahabat ikhwam yang dimanapun berada, ada beberapa langkah ketika kita dihadapkan pada ujian Allah di tengah-tengah kemuliaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan Allah. Tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Hari ini kita sudah berada pada bulan Sya'ban, tepatnya di 4 Sya'ban 1441 Hijriah. Kita tidak tahu ke depan ini beberapa hari, pekan, bulan ke depan, apakah wabah dan virus corona ini semakin meningkat, semakin tinggi, kita tidak tahu. Seberapa banyak korban yang akan berjatuhan, bagaimana keadaan ekonomi, sandang pangan kita tidak tahu. Bagaimana persiapan pemerintah, apakah berkoordinasi dengan pihak-pihak swasta, menangani gerakan-gerakan untuk mengantisipasi agar wabah corona ini tidak semakin menjangkit di masyarakat kita tidak tahu. Tapi antisipasi yang perlu tetap kita lakukan. Kita tetap ibadah. Kita tetap mendekatkan diri kepada Allah. Kalaulah bulan Ramadan, bulan yang mendatangkan banyak kemuliaan, banyak ampunan. Rasulullah SAW dalam hadisnya mengingatkan kita. Man qama Lailatul Qadari. Ya, barang siapa yang menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, maka Allah akan ampunkan untuknya segala apapun kesalahan yang pernah ada dalam hidupnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Artinya apa? Ada bulan ampunan. Ada bulan yang penuh dengan berkah, dengan ampunan yang Allah berikan. Tapi di tengah-tengah datangnya bulan Ramadan, apakah aktivitas kemuliaan itu dapat kita lakukan? Ini yang menjadi pertimbangan dalam hidup kita. Kami pesan beberapa hal. Saat bulan Ramadan, ketika wabah corona semakin menjangkit dalam kehidupan kita, semakin meningkat korban yang berjatuhan. Pertama, jangan tinggalkan masjid. Masjid ini adalah sumber kebangkitan umat. Masjid ini adalah pioner perjuangan untuk menegakkan ketauhidan, menegakkan agama Allah. Maka ketika masjid ini adalah tempat kita bersujud kepada Allah, jangan tinggalkan adzan, jangan tinggalkan iqamah. Tetaplah adzan dan tetaplah iqamah. Serukan, wajibkan seruan adzan dan iqamah sebagai pertanda masuknya waktu salat. Sekalipun kondisi hari ini masjid-masjid pada ditutup. Masjid-masjid lockdown. Hanya ada beberapa gelintir pengurus yang digilir untuk tetap menghidupkan masjid dengan beberapa komunitas sedikit jamaah. Dia menutup, masjid ini menutup untuk umum. Dengan satu kemaslahatan. Menghindari pertatap mukaan dari banyak orang. Tapi ingat, kami masih melihat ketika masjid ditutup maka adzan dan iqamah pun tutup. Langgar-langgar musola-musola, rumah-rumah Allah ini, perkuatkanlah dari seluruh elemen yang ada dalam kehidupan kita. Jangan sekali-kali tinggalkan adzan dan iqamah di masjid. Meskipun
3, 4, 5 orang. Tidak ada masalah. Yang penting aman. Ya. Dan ini memberikan satu kebaikan untuk tetap meramaikan kemuliaan yang Allah turunkan. Yang kedua, jangan tinggalkan kemuliaan ibadah di dalam bulan Ramadan. Ketika Allah limpahkan kemuliaan itu dengan berbagai macam ibadah. Ada ibadah witir, qiyamul Ramadan, qiyamul lail, i'tikaf dan yang lainnya. Datangnya musibah karena tidak mungkin bagi kita untuk melaksanakan ibadah ini. Maka lakukanlah ibadah-ibadah tersebut di rumah kita masing-masing. Perankan kepala keluarga yang mungkin selama ini hanya memikirkan untuk dirinya. Perankan kebaikan orang tua. Yang selama ini orang tua mungkin hanya mementingkan kepentingan dirinya. Tidak peduli kepada anak, tidak peduli kepada keluarganya. Jadikanlah kepala keluarga, suami dalam hal ini, menjadi imam saat sholat qiyamul Ramadan, sholat tarawih dilakukan di rumah. Jadi jangan artikan lockdown dengan ditutupnya masjid. Dengan tidak bolehnya kita beraktivitas di luar. Maka ibadah Ramadan menjadi menurun, menjadi surut. Tidak. Perankan siapapun yang berfungsi untuk menjadi orang yang bisa mewakili peran keluarga ketika posisi Ramadan itu harus kita lakukan dengan ibadah. Maka lakukanlah ibadah-ibadah ini secara berjamaah di rumah. Ya, sehingga kemuliaan dengan Allah limpahkan kemuliaan di bulan Ramadan ini tidak mengurangi kebaikan itu. Ketidakmampuan kita melangkahkan kaki kita berjamaah di masjid bukan karena kita dalam posisi ya di lockdown, tidak. Tapi karena kita bertatap muka dengan orang banyak, berkumpulnya massa. Ada social distance, ada perlu kita menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Kemaslahatan itu yang diambil agar korban ini tidak semakin bertambah. Dan wabah ini tidak semakin berkembang dan menjangkit kemana-mana. Ingat, ikhwan sekalian semuanya, tetap lakukan itu. Perankan peran kita kepada keluarga. Dekatkan diri kita kepada keluarga. Perankan orang tua, perankan suami sebagai kepala keluarga. Menjadi peran yang luar biasa dalam kehidupan dengan memimpin ibadah sholat berjamaah. Yang ketiga, jadikan bulan Ramadan di tengah-tengah ujian dan musibah Allah ini menjadi bulan yang menjadikan kita bermuhasabah. Kita koreksi dan introspeksi diri. Melakukan tazkiyatun nufus. Mensucikan jiwa. Membersihkan diri kita. Bukankah manusia ini penuh dengan dosa? Bukankah manusia ini penuh dengan segala kesalahan? Al-insanu mahallul khata' wa nisyan. Manusia ini tempatnya salah. Ya, tempatnya alpa. Apakah kemuliaan bulan ini dengan di lockdown, dengan posisi umat ini berada dalam posisi harus diasingkan, diuzlahkan? Maka posisi ini menjadi posisi yang sangat utama. Bentuk ketika kita bermuhasabah, kita melakukan introspeksi diri, kita melakukan koreksi diri, adalah bentuk kita merenung atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Mungkin selama ini kita tidak pernah merenung, kita selalu aktif dengan mencari al-ma'isyah, sumber kehidupan, kita hanya sibukkan dengan mencari uang untuk kebutuhan hidup kita, dengan di lockdown, dengan tidak diperbolehkan bagi kita untuk kemana-mana. Ini menjadikan hati kita semakin dekat kepada Allah, kita semakin mencari kemuliaan yang Allah turunkan. Dengan cara apa? Tentunya dengan cara bermuhasabah, berintrospeksi, apa yang dapat kita lakukan di tengah-tengah musibah ini terjadi. Yang mampu, lakukanlah kemampuan itu, sekalipun kemampuan itu adalah dengan tenaganya. Ada gerakan dari PMI, ada gerakan dari yayasan-yayasan dan apapun. Lakukan itu. Entah dia menyemprot disinfektan, atau dia dengan berbagi hand sanitizer, apapun yang dapat dilakukan. Bagi yang mampu mungkin dapat berbagi sembako, kebutuhan yang nanti mungkin barangkali cukup sulit untuk didapatkan. Ya, jangan berdiam diri. Yang punya tenaga masih sehat, masih muda, keluarlah dari rumah. Gerakkanlah, keluarkan tenaga. Kalau kita mati, syahid kita. Ya, maka jangan istilahkan dengan sedemikian rupa ini
menjadi sesuatu yang menjadikan kita tidak mampu berbuat apa-apa, lalu siapa yang akan berbuat? Ya, muhasabah, koreksi diri kita. Kalau memang kita masih punya tenaga, lakukan dan gerakan itu. Yang keempat, Allah limpahkan rukhsah. Allah berikan kemudahan. Tenaga medis, dia boleh tidak berpuasa. Karena dia butuh imun tubuh, kekebalan tubuhnya. Orang-orang yang terjangkit virus, dia butuh kekebalan tubuh. Dia boleh menggugurkan ibadah puasa. Tidak berpuasa saat itu di bulan Ramadan. Tapi jangan remehkan rukhsah ini. Jangan perbuat ini menjadi sesuatu yang memudahkan. Fikirkan, ingatkan, catat baik-baik dalam rekaman akal sehat kita. Kalau ibadah ini tetap harus kita ganti ketika kita dalam posisi mampu. Lakukan, gantilah ibadah tersebut sesuai dengan tuntunan dan syariat yang Allah turunkan. Ketika tenaga medis dia tidak berpuasa karena dia butuh kekebalan tubuh. Dia harus melayani pasien-pasien corona. Lakukan itu. Kerjakan itu. Ya. Tetapi dia menjaga untuk tidak berpuasa. Tidak ada masalah. Selama dia tetap dalam ingatan dan kesadaran dia untuk mengganti ibadahnya sesuai dengan tuntunan dan amal kebaikan yang sudah diajarkan Allah dan Rasulnya untuk kita. Yang kelima, dahulukan kemaslahatan daripada kemudaratan. Artinya dahulukanlah hal-hal yang lebih mendatangkan kepentingan baik untuk orang banyak. Lakukan itu. Dan bukan melakukan hal-hal yang nanti mendatangkan keburukan untuk orang banyak. Kami contohkan. Saat bulan Ramadan tiba, wabah corona ini semakin menjangkit. Haruskah kita beridul fitri? Haruskah kita mudik? Haruskah kita bertatap muka dan bertemu dengan orang tua kita bagi yang orang tuanya jauh? Haruskah kita bersalam-salaman, melakukan halal bihalal, kumpul-kumpul dan yang lainnya seperti hari raya Idul Fitri normal dalam keadaan kita normal? Pikirkan baik-baik. Maka ketika wabah corona ini datang dan menjangkit sampai hari raya Idul Fitri nanti, abaikan, tinggalkan. Jangan lakukan sholat Idul Fitri seandainya memang keadaan semakin memburuk. Karena ini hukumnya sunnah muakkad. Sunnah yang sangat dianjurkan. Ketika memang tidak mungkin bagi kita untuk melakukannya, maka tidak untuk dikerjakan. Daripada penyakit ini nanti semakin mewabah kemana-mana. Kita harus datang kepada orang tua kita, kepada keluarga kerabat kita, seperti pada umumnya ketika kita dalam kondisi normal. Jangan lakukan itu. Ketika wabah ini semakin parah. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat, Allahumma amin, mengangkat penyakit ini, meringankan musibah dan beban ini, silahkan. Hal-hal yang biasa kita lakukan dan itu menambah keimanan dan ketakwaan kita, maka lakukanlah itu. Yang keenam, bulan Ramadan adalah bulan berbagi. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana Allah memberikan kesadaran bagi kita agar kita merasakan seperti apa kesulitan orang-orang yang saat ini dalam keadaan susah untuk makan. Maka kita diminta untuk menahan seperti keadaan mereka. Maka musibah corona di tengah-tengah ujian yang Allah berikan dengan bulan Ramadan, maka kita diminta untuk banyak berbagi. Perbanyaklah infak, perbanyaklah zakat, perbanyaklah sedekah. Insya Allah. Yang demikian ini akan meringankan beban seluruh umat manusia. Semakin banyak kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain, maka semakin banyak kebaikan yang Allah turunkan untuk kita insya Allah. Nah, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Inilah beberapa hal yang mungkin dapat kita lakukan di tengah-tengah musibah ujian corona datang menghampiri kita. Dan di tengah-tengah kemuliaan bulan Ramadan datang dan itu bersama kita. Maka hanya kebaikan yang dapat kita lakukan. Man dalla ala khairin falahu misla ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan, maka pahala untuknya adalah pahala sebagaimana kebaikan itu dilakukan. Mari sama-sama dari hadis Muslim dari Abu Mas'ud Al-Ansari ini menyadarkan kita untuk berbagi kebaikan.
Tidak ada yang lain yang kita inginkan. Di saat ujian Allah, musibah corona datang untuk kita, di saat kebaikan yang Allah berikan untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, hanya kebaikan dengan nama kemaslahatan yang kita inginkan. Agar kebaikan yang Allah janjikan semakin kembali dalam kehidupan kita. Sadarilah, setiap penyakit pasti ada obatnya. Setiap musibah dan ujian pasti ada hikmahnya. Kalau setiap penyakit adalah ujian, maka setiap penyakit pasti Allah datangkan obatnya. Likulli da'in dawa. Setiap penyakit Allah turunkan obatnya. Mudah-mudahan yang sedemikian ini memberikan semangat kita untuk semakin berbuat baik, semakin menata hidup, dan menjadikan kebaikan yang lebih baik di tengah-tengah kemuliaan yang Allah turunkan, yaitu kemuliaan bulan Ramadan, dengan mendatangkan kemaslahatan kepada siapapun di antara kita. Semoga Allah menjaga kita, memberi semangat kita untuk tetap ibadah, memberi kesabaran kepada kita, dan ketabahan kepada siapapun yang telah ditimpakan kepadanya musibah. Semoga kiat-kiat yang dapat dilakukan di tengah musibah corona pada saat bulan Ramadan nanti mendatang untuk kita, membesarkan dan memberikan keberkahan, sekalipun kita melakukannya seperti dalam keadaan yang tidak biasanya. Yakinlah ada hikmah, yakinlah ada pesan yang Allah titipkan. Ada pelajaran yang harus kita ambil. Tentunya tidak lain dan tidak bukan menyadarkan kita akan semakin lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Billahi taufiq fi sabilillah. Nasrun minallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.